Hingga hafalan kita yang baru itu benar-benar nancap ke dalam pikiran dan hati kita. Hingga hafalan kita yang baru itu berkualitas lancar jadinya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, pada kesempatan kali ini insyaallah sahabat, yang akan kita bahas adalah 10 kesalahan fatal seseorang yang murojaah hingga hafalannya nggak lancar-lancar. Sementara kita sudah tahu semua kunci menghafal itu adalah murojaah, memang hafalan. Nah, kita merasa udah murojaah, kita merasa udah memang hafalan, tapi kenapa nggak lancar-lancar juga? Nah, insyaallah pada beberapa sesi ke depan yang akan kita bahas nih 10 kesalahan fatal kenapa seseorang yang murojaah tapi nggak lancar-lancar juga hafalannya. Hingga akhirnya membuat dia menjadi mutung menghafalkan Al-Quran, menjadi membuatnya malas menghafalkan Al-Quran. Nah, sebab yang pertama kenapa seseorang murojaah tapi nggak lancar-lancar, sebab yang pertama adalah kurang sering murojaahnya. Kurang sering. Kurang sering ini maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah iya sih dia murojaah tapi sebulan kemudian baru dia ulang hafalannya. Apalagi itu hafalan yang baru di-storing sebulan kemudian baru diulang. Iya, nggak mungkin lancar lah ya. Iya sih, dia murojaah, tapi 3 pekan setelah dia menghafalkan baru diulang lagi, nggak akan bisa. Maka saya selalu memberikan resep gimana caranya murojaah yang efektif, yang bagus itu adalah ulang semua hafalan kita minimal sepekan sekali. Itu minimal sekali. Itu yang paling minimal, ulang sepekan sekali. Kalau hafalan kita 7 juz, maka setiap hari kita murojaah 1 juz. Setiap hari murojaah 1 juz. Untuk 1 pekan itu sudah diulang semua dari hafalan kita. Jangan lebih dari 1 pekan. Kalau lebih dari 1 pekan, maka rawan sekali hafalan kita untuk goyang atau bahkan lenyap. Maka ini yang amalan yang biasa dilakukan oleh salafus sholih, orang-orang kita terdahulu, ulama-ulama terdahulu. Mereka salah satu amalan mereka yang konsisten mereka lakukan itu adalah mengulang Al-Quran dalam 1 pekan, atau mengulang hafalan Al-Quran dalam satu pekan. Hingga ada istilah, dulu saya diajarin guru saya itu fami bisyaukin, dimulai dari Al-Fatihah hari Jumat murojaah itu, kemudian hari Sabtunya mi-nya itu dari Al-Maidah, kemudian hari Ahadnya dari surat Yunus, jadi Fatihah sampai An-Nisa. Hari Jumat itu, hari Sabtu itu dari Al-Maidah sampai surat Al-Baqarah. Kemudian hari Ahad itu Yunus sampai surat An-Nahl. Lalu bisyaukin Bani Israel itu hari Senin dari Bani Israel sampai surat Al-Furqan. Hari Selasa Asy-Syu'ara sampai surat Yasin. Kemudian hari Rabu dari Was-Saffat sampai surat Al-Hujurat. Nah, hari Kamis dari surat Qaf sampai An-Nas. Ini sudah menjadi kebiasaan salafus sholeh. Hingga kita lihatlah hafalan salafus sholeh itu, mereka lancar semua hafalan Al-Qur'annya. Maka kita kalau mau lancar hafalan Al-Qur'an kita, jangan lebih diulang 1 pekan. Semua hafalan kita, semua itu ya. Jangan lebih dari 1 pekan. Ini sudah batas paling minimal. Kalau ada hafalan kita ulang 2 pekan sekali, jaminlah pasti akan ada yang macet dari hafalan itu. Kalaupun bahkan bisa jadi goyang sekali hafalannya. Tapi biasanya ada yang macet. Ada 1, 2, 3 titik yang macet kalau diulang dalam 2 pekan. Kalau diulang 1 bulan kemudian, maka titik yang macetnya tambah banyak nantinya. Kalau diulang 2 bulan kemudian, baru diulang 2 bulan kemudian, aduh, itu bukan macet lagi nantinya, itu nggak gerak hafalan kita itu goyang, lenyap bahkan hafalan kita. Maka jangan lebih dari 1 pekan mengulang hafalan. Kalau lebih dari 1 pekan, insyaallah jaminlah akan ada hafalan kita yang goyang. Nah, yang kedua, hafalan baru jangan diulangnya sangat lama. Hafalan baru itu, hafalan nih baru dihafal, jangan diulang 3 hari kemudian, jangan. Hafalan baru itu harus diulang bahkan 1 jam setelah kita setoran.
Setelah kita setelah sama Ustadz nih, jangan lebih dari 1 jam diulang. Nah, kemudian 3 jam kemudian ulang lagi, 6 jam kemudian ulang lagi. Nah, sampai sebelum 24 jam diulang lagi. Jadi dalam 1 hari itu diulang berkali-kali hafalan yang baru distorkan. Jangan setelah dihafalkan ditinggalkan. Setelah hari itu ulang paling tidak sehari 2 kali sampai 3 hari. Nah, hari keempat nggak apa-apa diulang kemudian sehari sekali. Ini kebanyakan kesalahan orang yang menghafal Al-Quran. Kenapa hafalnya nggak lancar-lancar tadi? Karena setelah distorkan, hafalan ditinggalkan. Diulang sepekan kemudian, ya. Aduh, jadi kayak ngapal baru lagi jadinya. Seharusnya diulang dalam 1 hari itu bahkan 4 kali. 1 jam, 3 jam, 6 jam, sebelum 24 jam. Nah, kemudian sehari sesudahnya, ulang sehari 2 kali. Apa yang baru kita storkan atau yang baru kita hafalkan. Hingga hafalan kita yang baru itu benar-benar nancap ke dalam pikiran dan hati kita. Hingga hafalan kita yang baru itu berkualitas lancar jadinya. Kemudian setelah itu kita mengulang sepekan sekali kemudian seperti yang disampaikan di awal tadi, itu akan menjadi lebih mudah nantinya. Karena hafalan kita udah lancar, hafalan yang baru kita. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga, sahabat, kenapa seseorang muwajaah tapi nggak lancar-lancar? Karena kebanyakan orang yang hafal Quran itu sukanya ngulang hafalan yang sudah lancar. Sementara yang kurang lancar atau yang tidak lancar malah nggak diulang-ulang. Akhirnya apa? Yang lancar makin lancar, yang tidak lancar tambah tidak lancar atau bahkan tambah hilang jadinya. Ini sama kayak prinsip kapitalis kan ya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jadi ini kapitalisme dalam hafalan gitu ya. Sukanya kebanyakan orang yang hafal Quran tuh mengulang hafalan yang lancar. Kenapa mengulang hafalan yang lancar yang suka? Karena enak gitu ya. Seketika merajaah tuh nggak banyak macetnya tuh enak. Nah, sementara hafalan tidak lancar, karena nggak lancar, aduh males mikir, males pusing, mikirin apa sih sambungannya, apa mengingat-ingat apa yang ngacet, males, akhirnya apa? Ditinggalkan malah hafalan yang tidak lancar. Nah, kalau ditinggalkan hafalan yang tidak lancar, ya akhirnya tambah tidak lancar atau bahkan menjadi hilang hafalan itu. Maka jangan ngulang yang lancar saja, bahkan seharusnya hafalan yang tidak lancar itu bahkan seharusnya lebih sering diulang dibandingkan hafalan yang lancar. Hafalan yang kurang lancar itu bahkan seharusnya lebih sering diulang dibandingkan hafalan yang lancar. Bukan malah sebaliknya tadi itu. Malah hafalan yang lancar lebih sering diulang, bukan. Seharusnya tidak lancarnya yang malah lebih sering diulang. Kalau yang lancar tadi nggak apa-apa diulang sepekan sekali. Kita lancar nih, juz 30. Nggak apa-apa kita ulang sepekan sekali. Tiap hari Senin misalnya kita ulang juz 30. Sementara yang nggak lancar nih, kita baru ngapalin juz 29, juz 28, maka bahkan juz 28, 29 ini diulangnya bahkan sehari sekali atau bahkan kalau bisa sehari 2 kali. Agar hafalan tidak lancar ini meningkat kualitasnya jadi lancar. Nah, kalau sudah lancar jadi enak juga. Ini masalah kebanyakan orang tadi itu. Sukanya ngulangnya yang lancar, yang enak, nggak mau mikir, nggak mau pusing, akhirnya hafalannya segitu-gitu aja jadinya. Yang lancar yang gitu-gitu aja jadinya, juz 30 aja yang juz yang lainnya nggak lancar-lancar. Nah, bahkan tadi seharusnya diulang yang kurang lancar ini bahkan lebih sering. Setiap hari, 2 hari sekali. Ini yang saya sarankan dalam buku saya, Murojaah is My Hobby. Hafalan yang tidak lancar itu diulangnya sehari sekali atau 2 kali. Yang kurang lancar itu diulangnya 2 hari sekali, nggak apa-apa. 2 hari sekali ya. Jangan 2 pekan sekali, bukan. Tapi 2 hari sekali diulangnya. Agar tadi meningkat kualitasnya. Kalau sudah jadi lancar, nah kita insya Allah enak sendiri. Nah, ini yang ketiga. Nah, yang keempat, kesalahan seseorang yang murojaah sampai hafalannya nggak lancar karena dia tidak beragenda dalam murojaah. Maksud saya tidak beragenda ini, murojaah seenaknya saja, semaunya saja. Pengen murojaah juz 28, udah
28. Besok 28 lagi. Pengen murojaah apa? Surat Al-Haqqah. Besok Al-Haqqah lagi. Pengen murojaah apa? Surat Al-Mujadalah. Besok Al-Hasyr. Besoknya Mujadalah lagi. Nggak beragenda. Nah, seharusnya beragenda nih. Kalau hafalan kita misalnya 3 juz, 28, 29, 30. Kalau kita memang koordinasinya lancar, tadi ngulangnya sepekan sekali, maka beragenda. Hari Senin, Al-Mujadalah sampai surat Al-Mumtahanah misalnya. Hari Selasa, As-Saff sampai At-Tahrim. Hari Rabu, Al-Muluk sampai Nuh. Hari Kamis, Al-Jin sampai Al-Mursalat. Hari Jumat, An-Naba sampai Al-A'la. Hari Sabtu, Al-Ghoshiyah sampai An-Nas. Ahad, Pre. Nggak apa-apa. Harusnya bagian kayak gitu. Jadi yang kita ulang itu semuanya. Bukan separuh-paruh, bukan sedikit-sedikit. Tapi kita bisa ulang semuanya. Tapi kalau kita nggak beragenda, murojaah semaunya saja, sepengennya saja, ya akhirnya kadang diulang yang itu-itu aja. Yang diulang akhirnya kita lagi pengen apa gitu, pengen At-Tahrim lah hari ini, ya baca At-Tahrim. Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma halallahu lak tabtaghi mardata azwajikum wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Besok baca apa ya? Atolak ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisa fatalliquhunna 'iddatuhunna wa'tadda. Wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa yatina bi fahishatin mubayyinah. Tilka hududullah wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsahu la tadri la'alla Allah yuhdisu ba'da dzalika amra. Besok apa lagi? At-Tahrim lagi. Jangan. Dan yang makanya tadi beragenda ya, beragenda. Kalau misalnya hafalan kita 5 juz, agendakan. Misalnya kita hafalan kita dari juz 26 sampai juz 30, agendakan. Hari ini karena juz 26-nya masih agak repot, ya udah potong setengah-setengah. Hari ini Al-Ahqaf sampai Al-Fat awal. Besok hari Selasa Al-Fat halaman kedua sampai Az-Zariyat halaman pertama. Besoknya lagi setengah-setengah, nah juz 30 kata lancar banget, udah langsung 1 juz. Diagendakan apa yang sudah kita hafalkan tuh harus diulang semuanya dalam satu pekan. Jangan semaunya saja, jangan sepengennya saja. Nah, kesalahan yang kelima, kenapa seseorang murojaah nggak lancar ini adalah karena terlalu sering melihat mushaf. Ini yang sering sekali saya sampaikan. Masalah kebanyakan orang yang menghafal nggak lancar-lancar itu karena terlalu sering melihat mushaf saat murojaah. Baca surat ini macet, langsung dilihat mushaf, nggak pakai mikir dulu, nggak dipikirin dulu gitu, ini dulu, nggak mengeksplorasi dulu isi otaknya, langsung aja buka mushaf. Misalnya nih baca surat Al-Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah laysa li waqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fa kanat haba'an munbassa. Buka mushaf wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Wasabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun. Kalau kayak gini nggak akan lancar-lancar. Kalau sedikit-sedikit buka mushaf, sedikit-sedikit lihat mushaf, nggak akan lancar-lancar selamanya kalau kayak gini terus. Maka kalau ada yang macet dari hafalan kita coba mikir dulu nih, apa sih sambungannya? Kalau nggak dapet juga, maka kita bisa dengerin murattal dulu misalnya. Nah, kalau misalnya harus ngeliat mushaf juga, nah maka yang keenam ini, ingat ya, kalau kebanyakan orang menghafal ketika melihat mushaf langsung disambung ke bagian berikutnya, jangan. Nah, kalau kita melihat mushaf juga maka harus ulang dulu ke bagian sebelumnya. Kalau misalnya nih kita macet surat At-Thariq was-sama'i wat-thariq, kita wajah surat At-Thariq ini yang macet ya, was-sama'i wat-thariq wa ma adraka ma at-thariq an-najmu as-saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz
فلينظر الإنسان مما خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه hmm, ada mikir nggak dapat juga, ya udah buka innahu ala raj'ihi laqadir. Nah, maka ulang ke atas awal surat At-Tariq. Jangan langsung innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas. Kalau kayak gini nggak lancar hafalan kita. Tapi ulang dari atas, was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu as-saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzur insanu mimma khuliqa mimma in dafiq yakhruju min baini sulbi wat-tara'ib innahu 'ala raj'ihi laqadir. Nah, berarti udah benar-benar ingat kita. Kalau langsung disambung belum tentu kita benar-benar ingat. Nah, tapi kalau kita ulang dari bagian sebelumnya, dari awal halaman misalnya, atau kalau kita macet di awal halaman, bingung sambungan sesudahnya, maka ulang 5 atau 4 baris sebelumnya. Maka ini sahabat beberapa kesalahan fatal beserta obatnya mereka yang merojaah biar hafalan kita tetap atau bahkan bertambah lancar. Maka cara merojaahnya seperti apa yang saya sarankan kalian, ini semua sudah saya amalkan semuanya. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.